Saudara, Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim tersangka kasus pengadaan laptop Chromebook. Nadiem dijerat tersangka dalam perannya sebagai Mendikbudristek. Nadiem ditetapkan sebagai tersangka setelah 3 kali menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Nadiem ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dalam kasus ini, Saudara, Kejagung telah menetapkan 4 tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022 yang merugikan negara hingga 1,98 triliun rupiah. Kembali menetapkan 1 orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019-2024. Tersangka NAM akan dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari ke depan. Ditetapkan sebagai tersangka, Nadiem menegaskan dirinya tidak melakukan pelanggaran apapun. Di dalam mobil tahanan, Nadiem bilang memasrahkan segalanya pada Tuhan. Oke, kata-kata Pak, keluarga saya dan 4 balita saya. Iya Pak, kata-kata terus Pak, kuatkan diri. Terus Pak, kebenaran terus akan ditunjukkan. Ya terus Pak. Ada lagi Pak. Ada lagi Pak. Ada lagi Pak. Pak Nadiem. Terus Pak, Allah tahu kebenaran. Ya, bagus. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Kasus ini membuat negara merugi 1,9 triliun rupiah. Dari hasil pendalaman, keterangan saksi-saksi dan juga alat bukti yang ada pada sore dan hasil dari ekspos telah menetapkan tersangka baru dengan inisial NAM. Dugaan korupsi ini bermula pada tahun 2020 hingga 2022 saat Kemendikbudristek melaksanakan kegiatan pengadaan laptop untuk siswa pendidikan usia dini dengan anggaran sebesar 9,3 triliun rupiah. Pada Februari tahun 2020, Nadiem melakukan pertemuan dengan pihak Google Indonesia. Dalam pertemuan tersebut disepakati produk Google akan dibuat proyek pengadaan di Kemendikbudristek. Pada 6 Mei 2020, Nadiem mengundang jajaran Kemendikbud melakukan pertemuan tertutup melalui Zoom Meeting, membahas pengadaan kelengkapan TIK yaitu Chromebook. Dan pada Februari 2021, Nadiem selaku Menteri menerbitkan Permendikbud nomor 5 tahun 2021 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik reguler bidang pendidikan tahun anggaran 2021. Perbuatan Nadiem tersebut melanggar sejumlah peraturan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ketentuan yang dilanggar: 1. Peraturan Presiden nomor 123 tahun 2020 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik tahun anggaran 2021. Kedua, Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Ketiga, Peraturan LKPP nomor 7 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LKPP nomor 11 tahun 2021 tentang pedoman perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Selain Nadiem, sebelumnya Kejagung juga telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Mereka adalah mantan staf sus Mendikbudristek era Nadiem, Juristan, ex-konsultan teknologi di lingkungan Kemendikbudristek Ibrahim Arif, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021 Mulia Syahda, dan Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih. Usai ditetapkan tersangka, Nadiem Makarim ditahan di Rutan Salemba hingga 20 hari ke depan.
Tim Liputan Kompas TV.